Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Nah, kali ini sobat, kita akan belajar pada bab yang kelima, yaitu menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Buat kalian yang ada pendapat atau pertanyaan, boleh dong dituliskan di kolom komentar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan Pancasila. Pancasila menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menegakkan 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia berikut. 1. Mewujudkan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan membentang dari Sabang sampai Merauke. Agar lebih bersemangat, mari bernyanyi bersama lagu Dari Sabang Sampai Merauke dengan gembira. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Setelah menyanyikan lagu tersebut, semoga kamu merasa bersemangat dan makin merasa memiliki Indonesia sebagai tanah air. Pulau-pulau yang sambung menyambung menjadi satu merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia. Menjaga pulau-pulau tersebut dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan penduduk menjadi tantangan yang luar biasa. Pulau-pulau yang indah di Indonesia tidak saja sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk setiap penduduk, tetapi juga tempat berbagai potensi alam tersedia yang harus dijaga atau dilindungi. Indonesia sebagai negara demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara. Selain itu, setiap sumber daya alam harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan setiap warga negara. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.
dari Sabang sampai Merauke dipenuhi hutan dan laut yang di dalamnya terdapat ragam flora dan fauna, minyak bumi, emas, gas, batu bara, dan lain sebagainya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara harus dapat memanfaatkan setiap potensi yang ada di alam Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 2. Membentuk satu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia yang adil dan makmur menjadi cita-cita bersama yang perlu diwujudkan. Mewujudkan amanah tersebut bukan perkara mudah, sehingga membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak. Masyarakat adil dan makmur dapat terwujud ketika hak dan kewajiban setiap warga negara mendapatkan porsi seimbang. Beberapa upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, misalnya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, bantuan sosial, dan lainnya. Setiap warga negara tanpa melihat status sosial ekonomi harus diperlakukan secara adil. Hal tersebut merupakan amanat dari Pancasila sila kelima. Pembangunan yang ada di Indonesia harus dinikmati oleh setiap rakyat di seluruh penjuru Indonesia. Meskipun kamu tinggal di kepulauan terpencil misalnya, negara wajib memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, bantuan sosial, atau lainnya. Apakah kamu pernah mendengar istilah SDGs atau TPP? Saat ini dalam konteks global, Indonesia sudah berkomitmen untuk menjalankan Sustainable Development Goals atau SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPP. SDGs atau TPP merupakan agenda pembangunan yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Tujuan ini ditetapkan demi kebaikan umat manusia dan kelestarian planet bumi sebagai tujuan pembangunan global yang berakhir pada tahun 2030. Apa saja 17 tujuan dari SDGs atau TPP? SDGs atau TPP terdiri atas 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesejahteraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentu merupakan hal yang tidak mudah. Namun demikian, 17 tujuan tersebut harus diupayakan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah bertanggung jawab agar tujuan tersebut dapat dipenuhi melalui berbagai kebijakan dan program yang berpihak kepada masyarakat. 3. Membentuk satu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain di dunia atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Perhatikan foto di samping. Foto tersebut
menunjukkan salah satu kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno ke Meksiko, Amerika Utara pada 4 Juni 1960. Kunjungan Presiden Soekarno tersebut menjadi salah satu bukti upaya Indonesia menjalin persahabatan dengan negara lain untuk menjalin perdamaian. Indonesia membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dengan prinsip bebas aktif. Indonesia tidak dapat menutup hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Indonesia aktif di berbagai organisasi internasional, baik tingkat regional maupun global. Saat ini pun, Indonesia aktif menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lain di dunia dan melakukan pertemuan dengan berbagai negara di dunia, seperti aktif dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, KTT Asia Pacific Economic Corporation atau APEC, dan lain sebagainya. Dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI, diperlukan kerjasama di antara berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disertai partisipasi dari masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan kasus terorisme, intoleransi, serta pertahanan dan keamanan. Hal tersebut menjadi persoalan dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Persatuan dan kesatuan NKRI sangat penting, sehingga kita perlu menjaganya dari berbagai konflik yang dapat memecah belah bangsa ini. Indonesia menjadi kuat ketika setiap suku, adat, keyakinan, kelas sosial, dan budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan di tengah keberagaman. Menurut Yudi Latif 2013, Soekarno membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan nasionalisme yang memberi penyadaran agar rakyat merasa sebagai satu golongan dan satu bangsa. Dalam pandangan Soekarno, melalui gotong royong, perjuangan bersama-sama, saling membantu untuk kepentingan bersama, setiap upaya dapat diwujudkan. Menghadapi kasus terorisme, intoleransi, serta pertahanan dan keamanan membutuhkan kerja kolaborasi berbagai pihak. Gotong royong dalam membangun Indonesia damai menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak. Penting untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia. Setiap warga negara perlu saling menghormati dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi panduan dalam menjalankan kegiatan keseharian. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, langkah awal yang dapat dilakukan adalah saling mengenali sesama. Dengan keberagaman budaya, agama, kelas sosial, memang menjadi tantangan untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, berbagai program baik yang ada di lingkungan masyarakat maupun sekolah harus mampu melibatkan pihak-pihak dari berbagai latar belakang untuk saling mengenal. Apakah kamu sudah berupaya untuk mengenal teman-teman yang ada di kelas, sekolah, dan lingkungan rumah? Jika kamu sudah mengenal mereka, kemungkinan besar akan lebih mudah melakukan kerjasama atau kolaborasi. Setelah saling mengenal, kamu akan mudah bersikap toleran karena memahami setiap perbedaan yang ada. Pada konteks yang lebih besar, sikap menghormati perbedaan dan toleran akan sangat berkontribusi pada kedamaian yang ada di Indonesia. Hidup yang penuh kedamaian akan membuat kamu lebih mudah untuk meraih beragam cita-cita. Bagaimana sobat? Apakah kalian sudah memperoleh pengetahuan baru dan pengalaman belajar seputar upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di video kali ini?
Semoga saja penjelasan dalam video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe buat channel kita ini. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri, dan jangan lupa belajarlah yang giat jika kita ingin menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.